Yo panik lah. Aku mau nyelang tang kok ngebul cok anjir. Ngebul cok. Cok ngebul cok. Anjir ada suara ketawa cuy. Anjir cok. Waduh, anjir cok. Baru aja lagi mau makan cok, malah jump scare. Belakangnya apa cok? Waduh, itu muncul tangan cuy. Waduh, muncul cok. 2 orang sekaligus cuy. Waduh, banyak cok. Waduh, kaget aku cuy. Waduh, boneka matanya kedip. Waduh, lari cok. Kamar mandinya masih jadul banget cok. Waduh, anjir. Anjir di belakang cok. Waduh. Waduh, ada yang duduk di atas lemari cok. Waduh, rame banget cuy. Wah, kalau kayak gini gimana coba, padahal aku tuh sudah memasukkan gambar seminimal mungkin. Kalau kayak gini, nah ini untuk para penonton ya nggak ngerti soal copyright, soal gimana rasanya. Ini kalau nih kurang besar nih, lihat kurang besar ini. 3 teguran hak cipta akan dihapus dalam waktu seminggu. Tapi tenang, walaupun kayak gini aku masih punya banyak channel dan aku masih punya cara. Aku sudah tidak peduli memang. Bang, kami mau nonton anime. Bang, kami tidak butuh layar musik gede itu, kami butuh layar anime. Tolol, kalau nggak ngerti copyright, kalau nggak ngerti hak cipta, gimana rasanya di take down, rasain sendirilah. Dan aku sudah nggak peduli omongan apapun, aku tetap akan memakai caraku sendiri, men. Gila. Oke lah, seperti apa caraku? Mari kita tonton videonya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Alas Roban akhirnya keluar cuy. Di sini dengan durasi hampir 2 jam aku membawakan tepat sekali malam Jumat. Walau bukan malam Jumat Kliwon ya, malam Jumat Kliwonnya tuh di minggu depan cuy. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting malam Jumat. Dan ini waktunya menuju ke maghrib cuy. Nah ini cocok banget cuy, nonton horor Alas Roban, suasananya malam-malam mantap. Langsung saja tanpa basa-basi, ini film tahun 2026 keluar ya, apa rilis tahun 2026 cuy. Oke, saatnya kita menonton Alas Roban, anjay. Oke, aku sebagai warganya Alas Roban. Pas banget, aku sebagai warganya Alas Roban kurang lebih mengetahui lah, mengetahui lokasi-lokasi syuting-syutingnya nanti di mana saja. Kita nonton dulu. Di saat ini film muncul di bioskop, aku sengaja memang tidak menonton sama sekali biar tidak kena spoiler. Aku dengar sih lokasi syutingnya ada di Pasar Limpung. Alas Roban udah pasti. Kita lihat suasana Pasar Limpungnya kayak apa ini. Seperti biasa nonton movie, persiapan bekal sudah ada dulu. Ini orang motornya mogok.
Masalahnya tuh kan Alas Roban kan, aku biasanya tuh lewat, misal ya kalau dari arah barat nih ya, dari arah barat, aku nggak pernah, ya jarang banget lewat yang belok ke kanan, yang jalur truk punya tang. Aku biasanya jalur yang lurus, jalur mobil biasa, bukan jalur truk. Itu pun kalau kita jalur lurus, itu tuh ada cabang lagi yang belok kanan lagi. Ini mungkin lokasi syutingnya ya, itu yang bagian tengah itu ya. Ada 3 jalur kok Alas Roban. Kalau dari arah barat ya ada 3 jalur. Ya itu mencentang buat apa cok? Langsung bisa di starter cok. Hilang nggak itu warung pecel lelenya cuy? Warung pecel lelenya hilang nggak itu anjir? Baru mencentang. Yo panik lah. Aku mau nyelang tang kok ngebul cok anjir. Ngebul cok. Cok ngebul cok. Wah ini baru. Apakah ini truknya pagi? Anjir. Mungkin aku masuk angin cok. Kipas angin banyak banget. Anjir ada suara ketawa cuy. Anjir cok. Orang bonceng di belakang cuy. Nah ini lagian kenapa kok milihnya yang gelap, yang sepi gitu? Kenapa milih yang sepi? Padahal kan jalan Alas Roban kan ada yang rame, yang lewat, anggap aja kayak lewat kota lah, keramaian lah. Kenapa lewat yang sepi cok? Anjir. Waduh. Tabrakan nih pasti nih. Setan semua cuy. Wah, tabrakan ini pasti cok. Tabrakan gitu. Nah kan? Anjir. Waduh. Kelindes tabrakan. Memang banyak sih sopir truk yang kayak gitu cok, mengendara ngantuk, kecelakaan anjir. Nah ini jalur biasa lewat truk itu cuy. Berarti ini bener, ini jalur yang bagian tengah berarti. Belum asli Afrokan. Berarti bagian tengah berarti memang. Kalau dari arah barat memang ada 3 jalur dari arah barat. Jalur truk yang langsung belok kanan. Terus kalau yang mobil biasa lurus, nah nanti ada belokan ke kanan, itu jalan yang tengah itu berarti cuy. Kalau dari arah baratnya, dari arah timur, mas belok kanan, lurus, nanti belok kiri. Yang biasa ke Alfa gue masih ngerti lah. Ini siapa cok? Kok buta cok? Widih, asli di wong Batang kabeh iki. Ini seriusan orang Batang, Cok. Ini gimana nih sih? Kok aku baru lihat. Waktu jatuh. Jatuhnya beneran Cok itu, Cok. Ini stasiun Pekalongan, kok stasiun terminal Pekalongan atau yang Batang, Cok? Basa Jawa. Ampun tutup mbak, aja dipaksa mbak. Anaknya kok kayak Hinata kayak gitu matanya cok, keluarga Hyuga. Anjir. Nakutin cuy, matanya cuy.
Oh, mau ke Semarang. Tuh suaranya kecil banget tuh. Wah anjir. Berarti ini film pakai latar suasana jadul, Cuk. Masih pakai uang 1000-an. Masih pakai uang 1000-an, Cuk. Berapa ribu tadi ya? 5.000, nggak 3.000, cuy. Itu kan lama banget, cuy. Lama banget tuh. Sekarang inflasi naik drastis kok. Ke Semarang ya kurang lebih 50 mungkin. Mas Roban. Kita kalau pergi sekarang itu maghrib juga boleh kan? Mas Roban, yang penting jangan lupa itu mas. Tin aku mas. Siap. Kuku kakinya belum dipotong. Suasana bisnya bener-bener bisnya tidak terawat. Bis lama banget tuh. Alas Roban sih. Tapi seandainya kalau ini memang pakai suasana jadul, harusnya jalannya tuh belum dicor. Setahu aku tuh belum dicor, Cuk. Jalannya, Cuk. Ini jalannya udah dicor semua. Sekarang memang udah dicor jalannya, cuy. Wih. Sekarang memang udah dicor semua jalannya. Enggak marah sama kamu, marahnya sama keadaan. Jangan nangis, nak. Ini aku lagi makan, nak. Iya, Nak, gak apa-apa, nak. Nanti kamu belajar pakai cakra, nak. Udah jadi keluarga Hyuga gitu, nak. Matanya, nak. Jangan-jangan ini istri dari suami yang kecelakaan di awal, Cuk. Jangan-jangan, Cuk. Tuh.
mulai sampai nih. Udah mulai sampai nih. Anehnya tuh kok kenapa milihnya yang gini gitu loh. Kenapa bukan pilih yang jalur truk yang rame ya? Kenapa milih jalur yang sepi anjir. Udah dicor semua kayak gitu. Zaman dulu kan jalannya kan masih aspal, ini udah dicor. Karena yo angel sih ya kalau ngedit jalannya masih aspal, jalan jadul angel. Jadi yo pasrah lah pakai jalan beton. Kok kesana kayak muter-muter gitu. Dua kali kan? Muter-muter sama setannya berarti. Oke, ada maghrib. Waduh, lanjut cok. Baru aja lagi mau makan cok, malah jam scare. Cok. Wah, anjir, bener-bener kaget itu cuy, malah jam scare. Tuh. Gimana kayak darah cuy aku cuy. Tolong lah. Kayak darahnya masih baru gitu ya. Kesannya kayak darahnya darah baru cok, darah segar. Tandai cahyo abadi cuk, nama bisnya cuk. Cahyo apa cahya itu? Bisnya kayak nggak layak digunakan memang, udah karatan semua tempat duduknya. Lalu para penumpang turun ngapain cuy? Aneh banget para penumpang ikutan turun cok. Kalau sopir yang turun atau keneknya yang turun wajar buat ngecek bis. Penumpang turun ngapain cuy? Pada turun semua cok. Oh malah aku tuh ini sopir ya cok.
Emang banyak bocah kok. Bukannya habis jam scare itu dia tuh berhenti habis jam scare. Ada kendala apa tuh ini cuy? Mau pipis ya, bocil emang gitu kok, nggak bisa ditahan gitu loh. Tahan buat pipis tuh nggak bisa bocil cuy, takutnya ngompol. Ada penampakan nggak lihat dia cok. Ada penampakan nggak lihat. Lagian harusnya nalar ya, harusnya ya di dalam hutan itu ada warung, harusnya nalar gitu loh, ngerti? Ini dalam hutan kok ada warung cuk, makanannya lengkap lagi anjir. Harusnya nalar cuy. Tapi yo namanya orang kepepet ya, jadi nggak sadar mungkin ya, kok ada warung kecil-kecilan, listriknya dari mana gitu harusnya cuy. Nah ibunya aku nggak ngancani, maksudnya kan dia kan buta ya. Kalau dia salah ambil air gimana coba? Kalau dia bingung cara ngambil air, anjir. Ada monyet cuy. Suara apa cuy itu cok? Kayak ada yang bisik-bisik. Wah tuh di belakangnya cuy. Apa tuh belakangnya tuh? Belakangnya apa cok? Waduh. Jangan bilang udah kerasukan cuy. Udah kerasukan cok ini cok. Berarti ini film Alas Ruban upaya untuk mengruqyah si bocil yang kerasukan cok. Makan dulu nggak ini? Makan dulu cok.
Oh, masih pakai lampu teplok. Enggak mbak, saya dan tolak saya Lampu apa namanya? Pertomak. Pertomak. Apa sih yang kayak lampu pakai minyak tanah lah? Masih pakai minyak tanah. mari. Monyetnya tadi itu komputer itu CGI cok, monyetnya cok. Kelihatan banget cuy. Jangan-jangan monyetnya MC ya. Langsung hilang kan? Langsung hilang sih. Mbak, ayo mbak. Ini tinggal nunggu sampai loh mbak. Warungnya langsung hilang cok. Waduh, belakangnya cuy. Banyak yang ikut cok cita-citanya cok. Malah rame. Di sini malah rame. Anjir. Wah, ini yang tadi tuh yang kecelakaan tuh cok. Dan korban kecelakaan seperti ini, kita mencoba cari, kemudian telusuri. Ada Itu terkait program subsidi untuk karyawan yang punya anak. Saya ada rencana mengakses bapak anak saya. Berarti dia itu tuh bidan berarti ya. Kok bidan apa sih? Yang menginvestigasi. tahun ada Bidan di rumah sakit berarti cuy. sumber rumah sakit untuk jenis tindakan termasuk operasi. Karena kita yang Apakah wartawan? ini Mas Anto mengurus mobil ambulan kita sekaligus perangkat sosial. Nah, ini kita admin sama jenis kita enggak. Admin. Sampai makan aku habis duluan cuy. Mari pak, Udah 25 menit udah habis duluan cuy makanan. saya Sita. Selamat siang. Bayang security kita itu. Mas, makasih banyak info lowongan kerjanya. Iya, sama-sama. Aku sama kita dulu teman sekolah waktu SMA. Oh, Pasar. Apakah ini benar pasar Limpung? Aku kan menangkapkan sudah lagi. Kapan ya? Bulan yang lalu kita masuk orang. Korban kembali mengalami korban jiwa. Berapa korbannya? 7 orang. 2 laki-laki, 1 perempuan. Gimana itu? Oh, yang ada tubuhnya ya, jalannya turun, 2 kali. Suara hati cuk. Bener Pak, itu tempatnya mah bener-bener langka itu. kenapa? Sana juga banyak kemungkinan Bener Mbak. mereka itu membutuhkan manusia. Iya, Mbak, jadi tidak kerjaan umum juga. Ya iya, kalau malam-malam jangan lewat situ, cari jalan yang lain. Makanan habis, film belum habis cuk. Alhamdulillah. La ilaha illallah.
dia kan udah di Semarang, berarti ini lokasi pasar daerah Semarang lah berarti lah. Anjir, buta-buta mana lagi tuh cuk, itu kan hitung-hitungan cuk. Namanya apa ya? Angklak, jungklak. Full kayu ini, temboknya masih full kayu semua. Masih begitu tuh kan pulangnya sebulan sekali. Namanya juga dekat sama rumah. Udah gimana ya harus ikut. Enggak. Enggak juga masih ada suami. Daripada nggak ada suami. Iya, dia udah nggak punya suami, suaminya kecelakaan gimana tuh? Alurnya latar belakangnya ini orang nggak punya suami cuk. Dulu meninggal karena kecelakaan kerja. Mm-mm. Tiap hari ambil lembur demi kredit bisa operasi. Ibu kami sepenuhnya cuma untuk anak, Mbak. Aku curiganya pasti awal itu, mungkin suaminya itu yang kecelakaan cuk. Jadi ibu iya, jadi bapak iya. Kemungkinan itu deh. Iya, aku paham deh. Tinggal aku saat Tuh muncul tangan cuy. Yang ikutan main cuk. yang ini beresin. Udah berani jalan sendiri nih. Nanti kalau aku udah bisa menikah, aku mau jalan-jalan lagi, pengen deh. Pesan. Dia curiga nggak? Ini ngomong sama siapa gitu? Aku pulang ya. Tadi aku mau pamit sama kamu, tapi nungguin kamu selesai mandi dulu. Nah, oh, dia ngiranya ngomong sama orang ini. Dia ngiranya ngomong sama orang ini cuk, makanya kaget. Nah kan? Dikiranya ngobrol sama orang ini cuk. Bodohnya terkunci. Berarti kamar satu sama satunya tuh terhubung cuy. Kok terkunci semua? Anjir. Ada kaki cuk. Wah tidur. Ini ada apa sih, Bu? Udah jelas dari awal tuh dia tuh udah kerasukan cuy saat pipis itu cuy. Makannya sayang. Ditempeli gampangannya gitu cuy. Kamu. Yes. Waduh gambar apa nih? Dia buta bisa gambar cok. Semakin curiga. Buta kok bisa gambar anjir. Seandainya itu bakat, tapi agak aneh gitu loh kalau sebuah bakat karunia
Nah, baru dibilangin kamu bisa gambar. Jangan berisik. Dia tangannya gerak-gerak tapi kok nggak ada yang berubah. Itu kan pensil. Kalau tangannya asal gerak gitu harusnya kan kecoret-coret segala macam, Cuk. Berarti gambar, anggap aja lah itu gambar udah disetting, udah jadi gambar. Tinggal dia gerak-gerak tangannya aja, walaupun nggak ngefek. Alas Roban Jawa Tengah. Dr. Firdaus. Tengkorak. Tuh. Mas itu tengkorak itu. Bukan patung itu. Ada baju yang udah hancur dan jam tangan dan semua. Kalau itu memang tengkorak, bener-bener tengkorak, harusnya bolong toh bagian rongga-rongga dalamnya toh. Harusnya bolong, kok kesannya kayak masih ada kulit kesannya, Cuk. Ini ditemukan di mana? Alas Roban nih. Alas Roban lagi, wanjir. Ya iyalah ini film Alas Roban ya masih Alas Roban terus. Namanya aja film Alas Roban. Nah kan, monyetnya monyet komputer itu, Cuk. Monyet putih. Kalau kondisinya udah seperti ini biasanya kita yang harus pemakaman ini. Apa enggak coba disimulasi dulu saja? Sulit ya. Iya, sulit, udah jadi tulang belulang gitu kok. Sulit. Pulang ketangan polisi ya. Beliau terkenal karena tahu banyak tentang apa. Hal-hal seperti itu. Gak sering tapi ya ada aja. Sobat itu punya banyak istri. Mustahil kita tahu apa yang terjadi. Dan kita tahu kadang-kadang ada kecelakaan. Kadang-kadang ada selesai. Tadi 2 hari lalu kami lewat situ pas mau kesini. Bis kami sempat mogok. Latihan tuh gak ada. Memang perjalanannya itu curang dan berkelok. Memang curang dan berkelok. Bismillah itu bukan tanda baik. Kita lewat waktu malam. Karena perjalanan dilarang. Dan udah pasti ada aja kejadian aneh. Dan bahkan sampai memakan nyawa. Itu bahasa apa sih Mang itu? Ngomong apa, Cok? Nggak jelas, Cok. Bisik suara apa coba? Kayak orang sedang makan. Kayak orang sedang makan, cuy. Waduh, boneka, cuy. Bonekanya aja creepy. Kenapa? Bu, badannya panas banget, kamu demam. Hah? Kenapa dia tunggu? Mereka siapa? Baunya busuk. Aduh, ini ibu ambilin kompresan ya.
sini aja. Bentar ya, Dok. Waduh, muncul Cuk. 2 orang sekaligus Cuk. Waduh, banyak Cuk. Waduh, kok banyak Cuk? Aku kira cuma 1-2 kok. Kok banyak banget setan yang ikut, men? Gendis. Dok, kamu kenapa keluar? Kamu belum masuk. Waduh, kaget aku Cuk. Ayo, masuk kamar yuk. Waduh, jangan bilang dia ratu atau penguasa Asroba untuk dia Cuk. Karena pakai mahkota. Nanti kalau kamu merasa pusing terus badannya panas lagi, kamu langsung cerita ke Bu Detika ya. Iya, Bu. Makan siangnya dihabisin. Kamu jangan Nggak boleh digepang. makan ya. Oh, kamu udah kamu siap-siap aja. Gendis gimana, Mbak? Aku udah mendingan sekarang. Udah sehat. Tadi ini keponakannya Bude. Iya, Mbak. Aku kontrol terus tadi malam. Aku tidur ngelindur banget. Jadi anak kecil kalau lagi demam kan memang ngelindur. Jadi nggak enak nih. Tak tenang. Oh, kamu pasti sama kerjanya. Dok, ibu kerja ya? Iya Bu. Sebentar aja, Bu. Ini Gendis bisa gambar. Nah, ditanyain, dia bisa gambar. Kaget. Dari mana kok bisa gambar? Gambarnya pun ala Asroba nih. Nah ini. Aku masih penasaran. Aku pengen lewat jalan itu lah. Jalan, anggap aja jalan yang sepi anjir. Jalan yang nggak lazim. Biasanya tuh aku lewat yang jalan yang nembusnya keramaian, nembusnya KITB. Mas, yang Ini jalan yang itu berarti bener Cuk, yang bagian tengah. Warung. iya yang pas di tikungan turunan itu kan ada warung yang ada kamar mandinya. Ini di Asroba. Asroban, Asroban tuh gak ada warung. Gendis, Nah, ini. katanya Bingung juga ini anak ngomong sama siapa Cuk? kamu mau apa? Gendis, kamu lagi ngapain? Aduh, Karena Bude tadi ngobrol sama Mbak yang punya warung. Mbak yang punya warung. Setan itu berarti Cuk. Mbak yang punya warung. Apa kita ditawarin makan dia kan ikut makan Cuk, walaupun cuma makan pisang. Di sini nggak ada siapa-siapa sayang. Ada Bude. Ini bukan Gendis. Tuh, jam scare nih. Jam scare ini pasti nih. Anjir. Wah, suara Sophie yang muncul. Wah, suara Sophie yang muncul. Mau main bonek? Wah, anjir. Oh. Terus seharian di rumah sama Bude ini mau ngapain?
Malah main peta umpet, Cuk. Ada yang jaga ya? Malah main peta umpet. Orang buta main peta umpet, Cuk. Orang buta gambar aja udah aneh kok. Orang buta gambar aneh. Ini main peta umpet, Cuk. 6, 7, Waduh. Boneka matanya kedip. 9, 10. Waduh. Anjir, langsung muncul jump scare. Langsung muncul. Langsung muncul jump scare. Dikiranya dalam lemari pasti. Dikiranya dalam lemari ini pasti, Cuk. Saat dicek, surprise wanjay. Lift. Waduh. Lari, Cuk. Lift. Lari, Cuk. Lift. Nah kan, orang buta bisa lari-lari cuy, tanpa nabrak Cuk. Itu kan juga sudah aneh. Nggak wajar men. Orang buta pelayon. Lift. Lift. Kamar mandinya masih jadul banget Cuk. Waduh, anjir. Di balik pintu. Di balik pintu. Di balik pintu cuy. Jam sekarang nggak nanggung-nanggung Cuk. Di siang hari loh padahal loh. Ya memang sih setan kan nggak mandang waktu ya. Dikiranya gendis, pas dibuka kosong. Lift. Anjir di belakang Cuk. Lift. Semakin bingung kan? Semakin bingung kan? Dikiranya tuh ada di bawah. Dikira tuh di bawah meja karena ada bayangan orang. Apalagi si gendis kan buta. Buta tapi kok bisa lari-lari Cuk. Buta kok bisa lari-lari Cuk. Buta kok bisa lari-lari Cuk. Kan aneh banget memang. Budinya hebat cuy. Maksudnya tuh anggap aja dia saksi mata wajib. Kenapa nggak cerita semuanya? Mulai dari si gendis bisa lari-lari, terus ada hal yang mengganjal. Besok nggak ada lagi mau lari-larian di rumah. Harusnya ibunya juga ngerti bagaimana cara dia lari gitu loh. Pelan-pelan.
Bagaimana cara dia lari? Padahal kan buta cuy. Dari cara dia gambar aja udah aneh. Orang buta bisa gambar cuy. Mana cuy? Kok main sama gadis? Aku merasa ada yang beda dari dia. Aku juga bingung kenapa dia bisa lari secepat itu kalau Enggak. tak tabrak apapun. Lari secepat itu tambah nabrak. Harusnya ibunya juga sadar ada keanehan. Tidak wajar deh. Aduh. Terulang lagi nih. Terulang lagi tuh. Wow, jatuhnya parah. Waduh. Waduh, dari bengkel tuh. Mimpinya ini cuy. Mimpi padahal tuh. Dipegang sama setan juga itu. Kalau ibunya nggak cepet-cepet datang ini mungkin udah ketarik cuy. Ibunya kalau cepet-cepet datang ini ketarik cuy. Sampai keluar dalam rumah ketarik cuy. Ini tempat toilet itu kan? Pas nyari toilet kan tuh. Loh. Malah buka lemari, Cok. Anjir. Nah ini sih dalamnya nih cuy, kayak apa cuy waktunya cuy, dalamnya nih cuy, anjir. Sini saja bersamaku. Dalamnya cuy itu cuy, pelakunya cuy itu cuy. Waduh. Waduh, ada yang duduk di atas lemari cuy. Waduh, rame banget cuy.
jump scare-nya. Ini ngapain ini? Buang angin atau apa cok? Tukonya cok, anjir. Padahal nggak ngaruh sih tuh. Kayak buang-buang angin bukan saya. Bisa datang dari mana saja. Angin tak memiliki KTP. Jenis masih kecil. Masih polos. Banyak makhluk halus yang senang. Jaga dulu. Nanti kalau ada yang manggil-manggil, aku Kenapa tuh aku udah khawatir? Aku yang kamu di sana itu nggak ada. Nggak ada yang ganti dari siapapun. Nggak ada yang melintang belantara. Sama makhluk yang harus kita lihat. Di suatu warung gaib yang kamu dan kondisi lihat itu udah jadi tetangga. Itu hal gaib yang ngikutin kamu. Itu bis. Kita itu nggak perlu sama yang kayak gini-gini. Cuma kalau apa yang terjadi sama istri dan anakku dulu. Ya aku paham, tapi nggak bisa. Aduh. Padahal wajahnya tuh normal loh, tapi tangannya kok kayak gitu cuk. Nah kan, wajahnya normal tapi tangannya tuh kayak iblis tuh tangannya cuk, kayak monster. Istri dan anakku hilang dulu waktu LS saudara kami. Sama seperti kamu. Mereka melakukan perjalanan malam dengan bis. Tapi setelah belakang mereka diketemukan sebulan kemudian. Di pinggir jalan. Di jalan tepar semua itu. Masalah semoga benar terjadi pada istri dan anak. Aku ngomong kayak gini karena aku gak mau ada korban lagi. Bisa cuma pasang botol air kelapa. Gak bisa. Kita harus saling tolong. Kok udah kenal? Namanya Bang Rasul. Dia bisa ngurusin hal kayak gitu. Kejadian lagi nih, kerasukan lagi. Sekarang dalam bis. Waduh, setan semua cok. Waduh, kerasukannya sangat ini cok, menyiksa cok.
kerasukannya sangat jauh Cuk. Percuma, gak akan bisa. Kita harus bawa dia ke tempat Barjo. Mbak Rejo siapa cuy? Apakah Mbah Rejo itu dukun yang direkomended tuh aja? Apakah Mbah Rejo itu yang tinggal di alas roban? Itu solusinya Cuk. Kalau nggak dibawa ke Mbah Rejo anjay, pasti akan diulangi lagi cuy. Oh ini Mbah Rejo anjay. Mau menyesal. Aduh. Aku kira dia ngikut idenya Cuk, aku kira Cuk. Tidak ngerti apa cuy. Dimulai jalani tali yang kelanggengan. Waduh. Setannya malah pindah ke budene Cuk. Malah pindah ke budene Cuk, setannya Cuk. Dia kenal sama dukunnya, sama si Rejo kenal Cuk. Kok malah kasihan? Waduh. Pergi kamu dari tujuan ini. Pergi. Bukan tubuhnya yang harus dikhawatirkan, Tapi jiwanya. tapi jiwanya. Nah kan? Pulang kamu ke atas. Bener. Pulang. Tapi jiwanya. Bukan tubuhnya, jiwanya.
udah normal sih budinya cok. Itu berarti setannya udah keluar semua tuh. Di Gende sama Budenya udah keluar semua. Mati di atas beban si Sukma. Gendis. Oh, gendis. Bisa dibawanya lewat tengah malam dan terfoto ke dalam jurang di tikungan yang tajam dan tanjakan yang curam. Orang biasanya menyebutnya dengan tengkorak. Oke, dengan tengkorak. Kami baru menemukan jenazah supir bus di lokasi kejadian, sementara jenazah penumpang lainnya masih belum ditemukan. Tuh kakek aku cok. Aktif muncul. Supir masih bawa aku malah kejadian kabarnya Si gendis masih belum rampung ya anjir. Aku kira dia udah selesai cok kesurupannya cok. Akibat diusir sama Mbah Rejo. Ternyata masih udah cok ternyata cok. Waduh. Jumpscare Indo tuh emang gak kaleng-kaleng cok. Jumpscare-nya Indo cok. Film horornya tuh jumpscare-nya gak nanggung-nanggung emang anjir. Gak pernah gagal memang. Aduh, sudah mulai bisa ngeliat setan nih orang cok. Udah mulai bisa ngeliat setan nih orang cok. Banyak banget cok. Udahlah, udah pernah dilihat setan kayak gini, berarti kan memang solusinya kan dia udah kembali lagi ke asuban untuk menyelesaikan cok. Oh ngimpi. Aku kira ngeliat langsung. Mimpi ternyata tuh. Wah anaknya Rahono cok. Anaknya masih kerasukan berarti nih. Aku kira anaknya udah normal cuy. Masih gambarnya malah monyet cok.
Jangan-jangan monyet itu nanti yang bisa menyelamatkan. Aduh, dicuplus ke mata, cuk. Oh, ngimpi lagi, siap. Ngimpi, 2 kali ngimpi ngeliat setan, cuy. Ngimpi, cuy. Aku kira beneran, cuk. Aku kira anaknya bener-bener tusuk matanya gitu loh. Ternyata ngimpi, 2 kali ngimpi, cuy. Ngimpinya setan, serem, cuk. Ngimpi lagi nih. Ngimpi lagi nih. Ibu-ibu yang waktu itu di rumah sakit, ibu itu ngomong soal Mas Suti, dan bahkan dia tahu kalau dia punya sakit. Mas, kamu juga sempat bilang kan kalau beliau tahu banyak soal alas robin. Iya, tahu soal Alsoban. Masyarakat sekitar menyebutnya pengayom pasar ya. Setahu beliau nggak kayak Mbak Lucu yang biasa nangani hal semacam ini. Dia paling nggak apa harus coba, Mas. Aku harus ketemu sama dia. Iya, harus ngobrol dulu lah. Kamu tahu kemana dia kemarin? Kembali ke arah Roban. Berarti pasarnya tuh cuma sebentar ya, pasarnya ya. Nggak kelihatan tuh pasar mana. Apakah bener pasar Limpung atau pasar yang di Semarang? Ini kan mengarah ke Semarang soalnya, cuy. Pasarnya pasar mana itu lagi, cuy? Anak ini sudah ada di atas tempat. Ini adalah kampanye. Tempat bermula Monyetnya tuh. putih itu. Siapapun yang melihatnya akan mendapatkan musibah. Dulu adalah sumbangan yang bukan berantakan, penuhnya kehidupan. Sampai datang Nabawi Rukso atas utusan Sultan Hamengkubuwono dari Mataram yang membawa hutan berantakan untuk peradaban manusia. Asparo dibentangkan dari hulu sampai ke hilir. Dia dikenal karena keberhasilannya melakukan banyak alas roban. Tapi apa yang disepakati waktu itu telah terangkat. Apa? Dia malah menjadikan alas roban sebagai tempat pembuatan kotor. Anjir. Hutan ini dijadikan tempat pembuangan mayat para korban pada zaman kolonial. Tempat mayat-mayat ya di Alsoban ya. Dan hal inilah yang memicu amarah penunggu dari alas roban ini. Anjir. Yang membuat para penunggunya marah. Kok tempatku kok dijadikan tempat bangke, anjay. Dewi, Anjir. dia dikenal sebagai penunggu alas roban. Penunggunya nih. Pemimpinnya lah gampangannya. Bahan dari alas ini Leadernya tuh. membuat sosok itu berusaha mengajak siapapun yang lewat alas roban pada malam hari Aduh. ikut ke dunia. Entah kini banyak kisah mengerikan pengunjung yang di alas roban.
saat ini pun sudah terlambat. Karena siapapun yang terjebak di apapun, dia hanya punya waktu kurang dari 7 hari untuk bisa keluar hidup kita. Kurang dari 7 hari lah. Ini udah berapa hari, Cok? Si gendis, Cok. Kita semua kembali ke alas roban membawa anak-anak. Dek, tunggu, Dek. Dek. Dek, tunggu, Dek. Kita harus coba. Mungkin ini jalan keluar terbaik untuk nyelamatin Gendis. Mbak dengar sendiri kan? Gendis diminta sama penunggu di sana. Terus jalan keluarnya bawa Gendis kembali lagi ke sana. Siapa yang bisa jamin kalau dia nggak bersekutu sama penunggu alas roban? Ini namanya misi bunuh diri buat kita semua. Kalau aku Padahal kan niatnya kan memang arahannya bawa lagi ke alas roban. Siapa tahu bisa disembuhkan gitu loh. Dalam waktu kurun sebelum 7 hari. mau tinggal sama siapa kalau kita nggak ada? Solusinya itu aja sih solusinya, cuy. Kembali lagi ke alas roban. Tapi seolah-olah ya memang sih kayak bunuh diri lah gampangannya lah, menyerahkan si gendis. Tapi mau gimana lagi, Cuk? Kalau nggak kayak gitu ya dihantui terus si gendis. Wah, hilang kan ini si gendis. Yes, Ini bukan mimpi kan ya? Malah hilang, Cuk. yes. Waduh, udah di luar rumah, Cuk. Wih, security-nya, satpamnya masih putih. Putih biru apa putih hitam itu ya? Sekarang kan udah coklat, Cok. Security. Wih, dia pasti bangga. Aku melebu film gitu aja. Security-nya bangga pasti, Cok. Aku melebu film gitu. Walaupun munculnya cuma di menit-menit berapa ini? 1 jam 15 menit. Berapa detik doang, Cok, tapi kan bangga. Aku mlebu film kan, Zai. Badanmu dan baik. Dia semakin jauh. Waktunya semakin pendek. Tuh kan? Udahlah, dibawa ke alas roban lagi aja lah. Kehilangan dia. Kita harus segera kembali ke sana sebelum hari berganti. Semakin lama, semakin sulit untuk diselamatkan. Udah bener dibawa lagi ke alas roban, udah. Ngapain ditahan-tahan, Cuk? Harus ke alas roban sekarang. Udah bener, ke alas roban lagi aja, cuy. Lah mau ngapain lagi gitu loh? Kalau nggak dibawa ke sana lagi kan semakin kesiksa gitu. Malah jadi penasaran, ini tempatnya mana? Malah jadi penasaran aku, Cuk. Emang boleh berhenti ya? Ini tempatnya tempat mana ini? Apakah sekarang jadi rame ya tempat foto-foto, anjir? Semua sudah dipersiapkan.
Nah ini monyetnya nih. Sudah tahu kita datang. Semua berawal dari kebelet pipis cuy. Musibah itu datang cuy. Ini warga sekitar nih. Anjir. Berarti sudah ada komunikasi dengan warga sekitar ya untuk melakukan ritual kayak gini cuy. Emang bener ada dua pohon sebelahan kayak gitu cuk? Pasti dia di dalam hatinya, keren banget gua pasti cok, keren banget gua ini. Mereka tidak mengizinkan saya masuk. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Itu yang bisa dilakukan lagi. Lah itu para NPC di belakang ngapain tuh? Para bapak-bapak di belakang ngapain cok? Boleh coba. Tidak. Sebagai orang tuanya mau mencoba. Kalau nanti kamu berhasil masuk, Artisnya siapa cok? kamu cari anakmu. Oke. Dia kembali ke sini. Berarti ini upaya mengambil jiwa anaknya cok ini cok. Masuk ke anggap aja ke dunia lain lah, ke isekai wanjay. Masuk ke isekai dunia lain. Artisnya siapa cok? Ada filmnya nggak itu? Dengan hati bersih. Kayak apa nih gerbangnya ini? Jadi keinget Insidious deh kalau nggak salah tuh ya. Insidious sampai masuk ke isekai anjir. Mengambil anaknya. Iya cok, kayak Insidious cok. Masuk ke isekai, dunia lain. Pakai drone. Oh iya, berhasil kan cuy? Sudah masuk ke isekai, wanjay. Masuk isekai.
tinggal nyari anakmu nang di jiwane golekno. Wis rasa wedi wis pokoknya golek anake aja lah. Golek anakmu nang isekai. Jadi overpower nanti cuk. Ini pasti banyak jump scare nih. Ini pasti banyak jump scare cuk. Pasti banyak jump scare cuk. Tuh, bener kan? Bener kan, banyak jump scare. Baru dibilangnya cuk. Ayo cari pedang Excalibur gue anjir, buat melawan para zombie. Excalibur anjay. Sampai azan isya cuk. Juga sama bis banyak rintangan lah demi mencari anak aja. Emang isekai itu kayak gitu tuh. Nanti ketemu sama Kirito anjay. Wah. Bisa nembus. Bisa nembus cok. Tulang belulang. Berarti ini sebelum jalannya dicor ya. Sebelum jalannya dicor, sebelum ada jalan lah. Itu tempat tulang belulang itu, Cok. Nah, ini kok nambah NPC lagi. Tadi ada 3 bapak-bapak. NPC-nya nggak berguna, ini nambah lagi, Cok. Nambah NPC lagi nih. Yang 3 bapak-bapak tadi aja entah kemana, ini nambah lagi. Wajir. Ganti pemain. Oke, ini azan cuy. Kita dengarkan dulu azan cuy.
Sampai malam loh. Jadi ini nyari anaknya di ICK belum nemu cuy. Nah ini si anak ini. Anehnya kok langsung ketemu anak anjir, tak disengaja. Waduh, malah zombie cuk. Malah ketemu zombie cuk, anjir. Pergi dari sini. Dia ngimpi lah ketemu sama anak sama istrinya yang udah mati. Ketemu di warung.
Nah ini sih yang jualan warungnya cuk, emak-emak warung. Ibu di mana? Ibumu akan segera datang. Emang ini di mana? Dunia baru. Nah itu dunia isekai wanjay, di isekai. Kayak andi-andi isekai kok. Isekai itu tuh isekai. Aduh, masih ada harimau ya, harimau putih. Ini tuh dia nggak deket tuh. Oh, diantar sama harimau putih. Anggap aja jiwanya itu diantar. Ketemu. Selama ini kan nyari anak kan di isekai nggak nemu-nemu. Ada harimau putih yang mengantar, yang menyelamatkan lah. Berarti gunanya para warga NPC tadi itu untuk menampilkan sosok harimau putih mungkin ya. Nah ini mau keluar, penunggunya datang nih. Nah ini mulai. Nah terus itu wayang ngapain? Kalau gamelan wajar untuk sebagai backsound mungkin ya. Gamelan ada wayang ngapain cuk? Wayangnya anteng lagi. Oh, ini udah mulai nih mainkan wayangnya. Oke. Udah mulai mainkan wayangnya. Aku kira cuma iya Sanju. Ayo cepet dikit lagi, Cuk. Cepet, Cuk, dikit lagi, Cuk. Dikit lagi, Cuk. Cepet, Cuk, sebelum penunggunya datang, cuy, cepet, cuy. Cepet, cuy. Sedang mencoba masuk lagi nih. Kembali ke dunia asalnya nih. Bisa nggak? Anaknya kok hilang, Cuk? Jangan bilang anaknya udah kembali tapi ibunya belum kembali, Cuk. Ibunya masih di isekai. Waduh.
gendisnya malah hilang lagi berarti Cuk. Waduh, para zombinya cuy. Ini harus ada Kirito ini anjay. Harus ada Kirito ini. Loh. Aneh ya. Padahal si gendis udah megang genggam tangan ibunya loh si gendis. Berarti fungsi wayang itu cuma dramanisir biar semakin mencengkam ya fungsi wayangnya Cuk. Lagian ini setan kok cuma menginginkan satu jiwa doang Cuk. Enggak. Emang istimewanya apa kok sampai diperebutkan anaknya Cuk? Udahlah dikembalikan aja lah. Padahal sudah ada harimau putih loh. Lebih baik di sini. Kalau dikatakan lebih baik ya iya, karena kan buta ya. Karena kan matanya katarak. Kalau dia tetap di isekai, anggap aja kan dia mati ya. Tidak merasakan duniawi ya anjay. Tidak merasa tersiksa lah dengan keadaannya. Keinget masa-masa pas sama anjay. Betul selama ini nggak ada momen-momen bahagia kayak tadi loh. Oman. Orang tua yang baik itu memang ambil jiwaku jangan anakku. Orang tua yang baik kayak gitu Cuk. Gendisnya bangkit. Udah deh berarti. Selesai deh berarti ini Cuk. Si gendis sudah sadar. Udah bisa manggil ibu. Udah sadar terus si gendis Cuk.
Ibunya nggak bangun ya. Jadi berarti jiwa ibunya tuh benar-benar ditukar Cuk untuk anaknya Cuk. Kan tadi kan bilang tukar aja pakai jiwaku, yang penting anakku hidup. Bener-bener ditukar Cuk sama setan itu. Berarti ya ini nggak happy ending cuy, jiwanya ditukar cuy, sangat-sangat tidak happy ending. Jiwa ibunya ditukar demi anaknya masuk ke isekai Cuk, nggak bisa kembali Cuk. Mati berarti Cuk. Baru aja dapat pekerjaan malah mati Cuk. Ibu tahu nggak siapa yang pertama yang berusaha melihat investasi nanti? Operasi kataraknya udah berhasil cuy. Nah ini budenya ini. Dan di situ ibunya nangis. Ibu selalu berdoa, semoga kamu punya kehidupan yang manis. Kok ibu selalu berdoa, bukannya ibunya mati yo? Kamu itu bintang kehidupannya. Makasih ya. Segala sesuatu hidup itu, kamu harus selalu ingat. Kamu adalah hal yang paling penting yang pernah ibu punya di dunia. Bunda sayang banget sama ibu. Ibu juga sayang sama kamu. Sayang. Kan bayangannya kan. Cantik. Mata gendis. Ini budenya, berarti ini kakaknya lah, kakaknya dari si ibu. Ya udah dirawat sama kakaknya berarti. Emang sekilas hampir mirip sih sekilas. Saling sayang. Berarti harus hati-hati memang di alas roban Cuk, biar tidak terulang seperti ini cuy. Ada teh. Sus. Makasih suster. Makasih ya Pak Anto. Pak D. Anto, oh anjay, nama yang jadul sekali Cuk. Oke, rampung juga cuy. Endingnya memang ada yang mati memang endingnya cuy. Ini namanya kan kalau bokala orang diangkat itu juga Oh ini ibu-ibu ini. tahu ya. Kalau yang dibawa kodein itu sering Oh siap Cuk, berdasarkan, anggap aja berdasarkan kisah nyata ya. kamu gak bisa kayak gini, kamu buat tanya. Nah, iya naik, ojo, naik ke mobil. Naik ke mobil. Iya, bau kampus. Ini cerita dari warga sekitar Cuk, dari Walok loh anjay. Kamu gak bisa kayak gini, kamu buat tanya. Nah, yang sering ketemu tunjukkan jalan ini. Ini kataku kata orang. Makanya nggak ada sih. Lihat jalur orang. Ayuan.
ada orang datang nanya saya, Warlock. kamu tanya sini yang ada rumah makan pecel lele. Nah, rumah makan pecel. Ini pasti awal-awal itu loh. Yang minjem tang. Bahwa ada pondring ini kurang lebih 300 sampai 400 berarti kan sini bawah dia ini ya tidak ada apa-apa gitu. Ya pokoknya kalau alat ini yang bisa dikatakan angker. Mbak, kalau ini kalau mbak buang duit kayak gitu kadang bisa masuk alam lain. Bisa masuk isekai. Alat serban itu dan di situ banyak sekali sering kecelakaan Bapak. Dari nenek moyang itu di situ harus 1 tahun sekali ada wayangan itu Pak. Kalau nggak ada wayangan itu kadang ada bencana musibah. Kalau banyu ya ada di sini di daerah Mosowati, sekitar Mosowati namanya kan gunung-gunung harimau putih hutan sini juga. Tapi nah harimau banyak, tapi bukan putih banyak, tapi harimaunya sejak gunungan. Ada yang lihat, ada yang Ada yang lihat, ada yang tidak harimaunya. Oke lah. Selesai juga cuy. Si MC atau si ibunya mati cok, menukarkan jiwanya lah demi si anaknya biar tetap hidup cuy. Oke lah. Sungguh menarik sekali ini film cuy. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal menit sampai endingnya. Terima kasih juga yang udah menggunakan videoku sebagai reaction shot. Tapi kayaknya jarang banget ya ada yang bikin reaction shot movie kayak gini, jarang banget cok. Bahkan mungkin nggak ada mungkin ya. Oke, udah selesai, aku akan akhiri. Sampai ketemu di next anime sih, movie yang lain anjay. Faiz Kurniawan, memang sih ini bupatinya ya. Saya dulu dikenal dengan sebagai Cita Rakyat. Wih, di sponsornya cok. Kaget aku bupatinya muncul, si Faiz. Ini merupakan cahaya fiksi. Oke.